Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, kami akan memaparkan materi terkait aspek-aspek hukum acara Mahkamah Konstitusi guna memenuhi tugas MIT mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Baik, langsung saja. Dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, eh, merupakan hasil dari agenda reformasi konstitusi yang dilakukan melalui 4 kali amandemen Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian lembaga ini secara resmi dibentuk berdasarkan pasal 24C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga dan menegakkan prinsip supremasi konstitusi, yaitu menjadikan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Melalui kewenangan yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal konstitusi atau guardian of the constitution dan pelindung konstitusi warga negara. Kenalkan, nama saya Lailil Mukarrama, NIM 20020201030002. Tahapan dan prosedur pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. A. Permohonan. Mahkamah Konstitusi menjalankan wewenang yang dimiliki berdasarkan permohonan yang diterima. Istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 adalah permohonan, bukan gugatan, seperti dalam hukum acara perdata. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menentukan bahwa permohonan sekurang-kurangnya harus memuat A. Nama dan alamat pemohon, B. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sesuai dengan perkara yang dimohonkan, C. Hal-hal yang diminta untuk diputus. B. Pendaftaran permohonan dan penjadwalan sidang. Permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi diterima oleh petugas penerima permohonan untuk disampaikan kepada panitera yang akan memeriksa kelengkapan permohonan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh panitera yaitu kelengkapan administratif, bukan substansi permohonan. Pemeriksaan administrasi ini meliputi jumlah rangkap permohonan, surat kuasa, kejelasan identitas, serta daftar alat bukti sebagaimana disyaratkan pada pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Permohonan yang belum lengkap belum dapat dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK dan wajib dilengkapi dalam jangka waktu 7 hari sejak pemberitahuan kekurangannya. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Mahkamah Konstitusi akan menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja. Pengumuman jadwal persidangan dapat dilihat di www.mahkamahkonstitusi.go.id. Nama saya Rabianti Salim dengan NIM 2022-02-01-03-006. Saya akan melanjutkan bagian dari tahapan dan prosedur pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Bagian C yaitu permohonan online. Selain permohonan secara fisik, permohonan juga dapat dilakukan secara online. Permohonan perkara online diatur dalam PMK nomor 18 tahun 2009 tentang pedoman pengajuan permohonan elektronik dan pemeriksaan persidangan jarak jauh. Permohonan online yang telah memenuhi syarat didokumentasikan dan disimpan oleh panitera disertai dengan penomoran perkara. Permohonan dianggap diterima apabila sudah masuk dalam jaringan komputer kepaniteraan MK. Panitera mengirimkan akta peregistrasi perkara kepada permohonan melalui email dalam waktu 7 hari sejak diregistrasi. Bagian D yaitu penggabungan perkara. Penggabungan perkara untuk perkara pengujian undang-undang diatur dalam PMK nomor 6 tahun 2005
tentang pedoman berbicara dalam perkara pengujian undang-undang pasal 11 ayat 6 PMK nomor 6 tahun 2005 dinyatakan bahwa penggabungan perkara dapat dilakukan berdasarkan usulan panel hakim terhadap perkara. Bagian A memiliki kesamaan pokok permohonan, bagian B memiliki keterkaitan materi permohonan, atau bagian C pertimbangan atas permintaan permohonan. Penggabungan perkara juga dapat dilakukan sepanjang memiliki kesamaan jenis perkara dan pokok permohonan atau isu hukum. Untuk perkara perselisihan hasil pemilu atau PHPU juga dapat dilakukan penggabungan perkara apabila terkait dengan. Perkenalkan, nama saya Andin Fadila dengan NIM 20220201030004. Di sini saya akan menjelaskan tentang beban pembuktian dan alat bukti. Jadi, beban pembuktian dan alat bukti terdiri dari yang pertama, surat ataupun tulisan. Secara umum, alat bukti tertulis pada umumnya berupa tulisan yang dimaksudkan sebagai bukti atas suatu transaksi yang dilakukan, atau surat dan jenis tulisan yang dapat dijadikan dalam proses pembuktian seperti surat menyurat, kwitansi, dan catatan-catatan. Yang kedua, keterangan saksi. Keterangan saksi merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mengetahui, melihat, merasakan, atau bahkan mengalami sendiri suatu peristiwa yang terkait dengan perkara yang diperiksa oleh majelis hakim. Oleh karena itu, keterangan saksi diperlukan untuk mengetahui kebenaran tentang suatu fakta. Dan yang ketiga, keterangan ahli. Keterangan ahli merupakan pendapat yang disampaikan seseorang di bawah sumpah dalam pemeriksaan persidangan mengenai suatu hal yang terkait dengan perkara yang diperiksa sesuai dengan keahlian berdasarkan pengetahuan atau pengalaman. Perkenalkan, saya Samsinar Natasha dengan NIM 20220201030008. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu lanjut di poin keempat, keterangan para pihak. Keterangan para pihak adalah keterangan yang diberikan oleh pihak dalam suatu perkara, baik yang berkedudukan sebagai termohon maupun yang berkedudukan sebagai pihak yang terkait. Nah, keterangan para pihak yang dimaksud ini baik berupa penolakan dalil-dalil yang dikemukakan maupun berupa dukungan dengan argumentasi maupun data dan fakta. Kalau dalam sengketa kewenangan lembaga negara, misalnya, keterangan para pihak adalah keterangan termohon dan pihak terkait baik terhadap dalil pemohon maupun tentang suatu fakta dan peristiwa yang terkait dengan perkara yang dimaksud. Kemudian ada poin kelima, yaitu petunjuk. Nah, petunjuk ini diatur dalam pasal 36 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 menyatakan bahwa petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan alat bukti. Petunjuk dalam hal ini adalah isi keterangan dari saksi, surat, dan alat bukti yang saling mendukung atau berkesesuaian. Ini juga dijelaskan atau diperjelas mengenai pengertian petunjuk dapat dilihat di dalam pasal 188 KUHP. Kemudian ada poin ke-6, yaitu informasi elektronik. Informasi elektronik dia diatur dalam pasal 36 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan salah satu alat bukti adalah alat bukti lainnya berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima ataupun disimpan secara elektronik dengan alat optik ataupun serupa dengannya. Alat bukti yang dimaksud secara singkat dapat berupa sebagai informasi elektronik. Nah, informasi elektronik ini adalah informasi yang diperoleh dari atau disampaikan melalui atau disimpan dalam perangkat elektronik. Informasi ini bisa berupa surat atau bentuk tulisan lainnya, data komunikasi, angka-angka, surat, gambar, video, atau jenis informasi dan data lainnya. Perangkat elektronik yang digunakan bisa berupa website ataupun media perekam lain. Perkenalkan, nama saya Salsa Septia Putri, NIM 2022-020-10-30-10. Dari program studi hukum tata negara, saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis persidangan di Mahkamah Konstitusi dan sifat pelaksanaannya. Jenis-jenis persidangan dengan Mahkamah Konstitusi dan sifat pelaksanaannya terbagi menjadi dua, persiapan pendahuluan dan persiapan persidangan.
Persiapan pendahuluan terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, identitas dan kualifikasi pemohon, kewenangan bertindak, dan surat-surat kuasa. Yang kedua, kedudukan hukum pemohon. Yang ketiga, permohonan adalah wewenang Mahkamah Konstitusi yang perlu dilakukan penyederhanaan masalah diajukan, termasuk penggabungan perkara yang memiliki posita dan petitum yang sama. Yang keempat, perubahan permohonan. Yang kelima, alat-alat bukti yang diajukan. Yang keenam, saksi dan ahli pokok keterangan yang akan diberikan. Dan yang terakhir, pengaturan jadwal sidang dan tertib persidangan. Kemudian, pemeriksaan persidangan terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, penyampaian pokok-pokok permohonan secara lisan. Yang kedua, penyampaian pokok-pokok jawaban termohon atau keterangan pihak-pihak secara lisan. Yang ketiga, pemeriksaan alat-alat bukti, baik itu dari pemohon atau dari termohon. Yang keempat, penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi atau ahli yang diajukan pemohon. Yang kelima, penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi atau ahli yang diajukan oleh termohon atau pihak yang terkait. Yang keenam, penyampaian kesimpulan dari pemohon. Dan yang ketujuh, penyampaian kesimpulan oleh termohon dan atau pihak terkait. Tidak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis persidangan di Mahkamah Konstitusi dan sifat pelaksanaannya. Nomor 3, rapat permusyawaratan hakim. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 hanya terdapat satu ketentuan yang terkait dengan rapat permusyawaratan yang hakim atau RPH. Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa sidang UMK terbuka untuk umum kecuali rapat permusyawaratan hakim. Yang keempat, sidang pengucapan. Pada hakikatnya adalah sidang pleno, namun berbeda dengan sidang pleno pemeriksaan persidangan. Dalam sidang pleno pengucapan putusan agenda suatu perkara yang telah diperiksa dan diadili, sidang pleno pengucapan putusan harus dilakukan secara terbuka untuk umum. Hal ini merupakan keharusan karena apabila putusan diucapkan dalam persidangan yang tertutup akan berakibat putusan MK tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkenalkan, nama saya Ismarudin dengan NIM 2020201030015. Selanjutnya, persidangan jarak jauh. Penyelenggaraan persidangan untuk pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh atau video conference. Mekanisme persidangan jarak jauh diatur dalam PMK nomor 10 tahun 2009 tentang pedoman pengajuan permohonan elektronik atau electronic filing dan pemeriksaan persidangan jarak jauh atau video conference. Pelaksanaan persidangan jarak jauh dilakukan berdasarkan permohonan permohon atau termohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua MK melalui kepanitraan MK. Permohonan pelaksanaan sidang jarak jauh harus disampaikan. Permohonan pelaksanaan sidang jarak jauh harus disampaikan selambat-lambatnya 5 hari sebelum waktu persidangan jarak jauh direncanakan. Kenalkan, nama saya Yudhisna Rahayu dengan NIM 2022021030019. Program Studi Hukum Tata Negara. Karakteristik dan kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan terdiri dari yang pertama, putusan sela atau putusan provisi adalah putusan yang diberikan oleh majelis hakim atas permohonan pihak yang bersengketa terkait dengan suatu hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Putusan sela dapat berupa permintaan atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau terkait dengan status hukum tertentu sebelum putusan akhir dijatuhkan. Kedua, ultra petita. Salah satu prinsip hukum acara yaitu hakim dilarang memutus melebihi apa yang dimohonkan. Ketentuan tersebut berdasarkan pasal 178 ayat 2 dan 3 serta pasal 189 ayat 2 dan 3. 3. Sifat putusan. Putusan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, declaration, constitutive, dan condemnation. 4. Pengambilan putusan. Apabila tidak dapat dicapai mufakat, musyawarah ditunda hingga rapat berikutnya. Apabila tidak mencapai mufakat lagi, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Di dalam penjelasan pasal 5 ayat 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ditentukan bahwa
Dalam sidang permusyawaratan pengambilan putusan tidak ada suara yang abstain. Perkenalkan, nama saya Iska dengan NIM 2022-02-01-03-021. Di sini saya dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan materi tentang karakteristik dan kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi lanjutan. Bagian kelima itu ada isi esa. Setiap putusan Mahkamah Konstitusi itu harus memuat yang pertama ada A. Kepala putusan berbunyi, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. B. Identitas pihak. Dalam hal ini terutama dalam identitas permohon dan termohon jika dalam perkara dimaksud terdapat pihak termohon baik prinsipsial maupun kuasa hukum. C. Ringkasan permohonan. D. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan. E. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. F. Ada amar putusan. Dan G. Hari tanggal putusan dan nama hakim konstitusi dan panitera. Bagian keenam itu ada pendapat berbeda atau dissenting opinion. Pendapat berbeda dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada dissenting opinion dan yang kedua ada concurrent opinion atau consenting opinion. Bagian ketujuh ada kekuatan hukum putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai ungkapan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat Mahkamah Konstitusi yang ditentukan oleh Undang-Undang 1945 sebagai final. Oke, baik, lanjut. Tata cara dan tata tertib persidangan di Mahkamah Konstitusi. Tata cara dan tata tertib persidangan diatur tersendiri di dalam PMK nomor 19 tahun 2009 tentang tata tertib persidangan, tata cara persidangan. Ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, para pihak, saksi dan ahli yang hadir untuk mengikuti persidangan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh kepanitraan mahkamah. Yang kedua, panitera melaporkan kehadiran para pihak, saksi dan ahli kepada ketua sidang. Yang ketiga, ketua sidang membuka sidang dengan mengetukkan palu 3 kali. Yang keempat, setelah sidang dibuka, ketua sidang mempersilakan para pihak, saksi dan ahli untuk memperkenalkan diri masing-masing. Yang kelima, ketua sidang menjelaskan agenda persidangan. Yang keenam, dalam hal menunda sidang dan mencabut penundaan sidang, ketua sidang mengetukkan palu 1 kali. Dan yang terakhir, pada saat sidang pembacaan putusan, sesaat setelah membacakan amar putusan, ketua sidang mengetukkan palu 1 kali, ketua sidang menutup sidang dengan mengetukkan palu 3 kali. Saya Yulnisa Fitri dengan NIM 2022-02-01-03-013. Selanjutnya, mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung. Selanjutnya, membawa peralatan demonstrasi masuk ke ruang sidang, merusak atau mengganggu fungsi sarana prasarana atau perlengkapan persidangan lainnya. Selanjutnya, makan dan minum di ruang sidang selama persidangan berlangsung. Selanjutnya, menghina para pihak, saksi dan ahli. Pengunjung dilarang memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi atau ahli selama persidangan berlangsung. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau memudahkan kehormatan dan martabat hakim konstitusi serta kewibawaan mahkamah. Terus yang terakhir, memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi hakim konstitusi dalam memutuskan perkara. Baiklah, dari materi yang sudah dipaparkan dapat saya simpulkan bahwa hukum acara Mahkamah Konstitusi itu merupakan seperangkat aturan dan mekanisme yang menjadi pedoman dalam proses beracara di Mahkamah Konstitusi. Hukum acara ini tuh memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari hukum acara lainnya. Karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan supremasi konstitusi. Aspek-aspek umum yang penting untuk dipahami dalam proses acara Mahkamah Konstitusi itu antara lain. Yang pertama, tahapan dan prosedur permohonan yang memiliki pengajuan secara tertulis atau elektronik, pendaftaran hingga penjadwalan sidang oleh panitera Mahkamah Konstitusi. Terus yang kedua, bentuk dan alat bukti mencakup surat atau tulisan keterangan saksi dan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, serta informasi elektronik yang digunakan untuk memperkuat dalil hukum. Terus yang ketiga, jenis persidangan seperti pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan pokok perkara, rapat permusyawaratan hakim,
serta sidang pengucapan putusan termasuk juga pelaksanaan persidangan jarak jauh atau video konferensi. Terus yang keempat, karakteristik putusan yang meliputi jenis putusan atau provinsi dan akhir, prinsip ultra petitas serta kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat sejak dibacakan dalam. Terus yang kelima, tata tertib persidangan yang menjamin kelancaran dan ketertiban selama proses persidangan berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan Mahkamah Konstitusi.